Siapa yang ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan? Kalau itu tuduhannya adalah kepada kami, saya sudah katakan, anak sekolah minggu cari yang paling ingusan pun, mereka akan yang disalibkan, mereka akan bilang Yesus. Mereka akan bilang Yesus. Ya, tetapi kalau tanya kepada teman-teman yang sebelah, ya, teman-teman sebelah dari lintas iman, bahwa siapa yang disalibkan, teman-teman, tolong jawab tegas, atau siapa yang diserupakan itu, tolong jawab tegas kiranya siapa. Ya, karena ada pendapat ahli, teman-teman, belum saya bawa, tapi kalau itu dikejar, saya akan sampaikan, bahkan satu penafsir bisa menyebut dua nama. Ya, bisa menyebut dua nama. Dan uniknya bahwa pemerintahan yang menyalibkan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu adalah nama rajanya adalah Raja Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Jalur Bahagia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana terjadi diskusi antara apologet Kristen bersama dengan polemikus Muslim. Dari pihak apologet Kristen ada Pastor Jeki Sambiring, dan pihak polemikus Muslim itu Nandang Sunandang. Endang Sunandar, Bapak Ibu. Di mana dia selalu sibuk sekali hari-hari ini membahas Alkitab. Ya, dia comot Alkitab lalu dia tafsirkan menurut udelnya, menurut pikirannya. Nah, memang Bapak Ibu, dia diuntungkan berada di bangsa dan negara ini. Keuntungan yang paling besar di pihak mereka adalah mereka tidak gampang dan tidak mudah kena hukum penistaan agama. Bahkan terjadi pembiaran, saudara ya. Sehingga mereka dengan mudah dan dengan gampang mentafsirkan kitab orang. Tapi kita tidak boleh Bapak Ibu mentafsirkan kitab mereka. Langsung kena undang-undang penistaan agama. Sementara dari pihak mereka tidak akan Bapak Ibu ya. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah bagian daripada dakwah. Nah, saudaraku, dalam hal ini kita melihat bagaimana mereka nantinya akan membicarakan tentang penyaliban Isa Al-Masih ya, dan Yesus Kristus ya. Bapak Ibu, kalau memang benar ya Isa Al-Masih tidak mati di atas kayu salib, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Tetapi kita sama-sama ketahui dari ujung bumi ke ujung bumi, dari ujung dunia ke ujung dunia, kalau kita bertanya kepada semua orang Kristen, maka semua orang Kristen dengan mantap menjawab yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Dan tidak ada satupun keraguan pada diri orang Kristen mengenai penyaliban. Mau siapapun. Bahkan hari-hari ini kita melihat di media-media sosial terjadi perselisihan dan mereka sibuk mencari pengganti Isa Al-Masih. Itu dari pihak mereka, saudaraku. Ya, antara Ustadz A dan Ustadz B itu beda-beda pendapatnya. Ya, yang A mengatakan yang mati di salib itu ini, yang Ustadz B mengatakan yang mati di salib itu ono. Jadi tidak ada satu kesepemahaman, tidak ada satu pemahaman dari pihak mereka mengenai siapa yang disalibkan. Lalu mereka menuduh bahwa yang ragu-ragu tentang penyaliban itu pihak lain, saudaraku. Nah, jadi mereka ingin mengukur iman orang lain sesuai dengan apa yang mereka imani. Ya, ini tidak akan nyambung, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana cuplikan videonya dan bagaimana terjadi diskusi antara Pastor Jeki Sambiring dan Endang Sunandar. Mari kita simak sama-sama. Apa yang ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan? Kalau itu tuduhannya adalah kepada kami, saya sudah katakan, anak sekolah minggu cari yang paling ingusan pun, mereka akan yang disalibkan, mereka akan bilang Yesus. Mereka akan bilang Yesus. Ya, tetapi kalau tanya kepada teman-teman yang sebelah, ya, teman-teman sebelah dari lintas iman, bahwa siapa yang disalibkan, teman-teman, tolong jawab tegas, atau siapa yang diserupakan itu, tolong jawab tegas kiranya siapa. Ya, karena ada pendapat ahli, teman-teman, belum saya bawa, tapi kalau itu dikejar, saya akan sampaikan, bahkan satu penafsir bisa menyebut dua nama. Ya, bisa menyebut dua nama. Dan uniknya bahwa pemerintahan yang menyalibkan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu adalah nama rajanya adalah Raja Daud. Haukam. Oke, waktu sudah habis. Oke. Terima kasih Bang Jeki. Nah, tadi Bunyi, Ca. oke. Bunyi, Ca. Ini saya Terima, Ca.
Bang Jeki, terima Bang. Terima. Gak usah lah. Nah, ini Oke, kita lihat. Ini saya bilang dulu ya ke moderator Oke. tugasnya timer, malah ikutan. Jangan Ya, moderator ini jangan biar ikutan. Udah. saya harus pertegas lah, Nandar. Apa yang kalau misalkan nggak dipertegas nanti Oke. kamu Nggak nanya usah. lagi, Isa, nggak bisa. saya nggak butuh penegasan dari moderator. Saya sudah tahu dan Bang Jeki tanyanya simple, jelas, padat. Jadi saya tahu apa yang ditanyakan Oke Bang ya. Jeki. Oke, baik. Begitu Siap, saya tahu. siap. Baik. Oke, baik. Oke, Oke, kita mulai saya ya jawab dari ya. sekarang ya. Oke, silakan. Ya, baik. Oke, Bang Jeki bertanya di ayat ke-157 Quran Surat An-Nisa, siapa yang ragu-ragu di sini? Yang ragu-ragu di sini adalah orang-orang yang ada dan hadir pada saat itu. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Ya, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqinan. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Makanya di kalangan kekristenan sendiri memang dalam keraguan. Kalau Bang Jeki bertanya, Bang Nandar, coba tanya anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu tidak pernah menyaksikan kejadian itu. Makanya hanya mengikuti dogma dan doktrin bapak-bapak gereja atau bapak-bapak pendeta. Kita lihat sejarah, Bang Jeki. Kita lihat ya. Ini saya punya buku. Ini buku dari Kristen. Terserah kalian tolak atau tidak, ini bagian dari sejarah ya. Menguak Injil-Injil rahasia. Ini yang ngarang bukan umat Islam ya. Ini seorang pastor kalau tidak salah. Silakan dicek ya. Ini biografinya tuh. Oke. Kita lihat teman-teman. Benar enggak orang-orang yang berada pada abad itu dalam keraguan-raguan nih. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Ternyata di abad pertama, lihat Pak Jeki ya, Basilides ini hidup di abad pertama loh. Ternyata ini mengalami keraguan-raguan loh. Oke, jadi itu fakta atau historis ya, bagaimana di abad pertama mereka itu dalam keraguan-raguan. Nah, terkait ayat ini, Yohanes 18, Pak Jeki tidak menjawab dengan ayat. Sedangkan di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Seandainya teman-teman Kristen atau Pak Jeki sendiri bertanya, Bang Nandar, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Kenapa? Kalau saya pakai data, kenapa mereka terjatuh? Ini jawabannya. Itu ada nubuatan Yesus di dalam Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 91. Ayat berapa? Dari ayat ke-1 sampai 16. Saya umat Islam percaya dan yakin ya, saya pribadi loh ya, saya sebagai seorang debater, sebagai orang yang belajar Kristen sejak 16 tahun yang lalu, saya percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Kita buktikan nih, benar nggak untuk Yesus? Di dalam Mazmur 91 ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Lihat ayat 11-nya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang Yesus. Coba lihat nih. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 ternyata berkorelasi dengan Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 10 sampai 11. Jadi kenapa Yonatan Nandar, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena ada tertulis tentang Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Bayangkan, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat Allah. Ya, apalagi berbicara tentang ini tuh. Ini juga untuk Yesus. Singa dan ular tedung tidak akan kau langkai, bla 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 bla. Ini juga Yesus.
Lukas 10 nomor 19 dari ayat 18. Nah, di ayat 14-nya Pak Jeki perhatikan, sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Ya, ketika dia akan berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan masa hidup yang panjang. Ini sungguh sangat hakul yakin bahwa ini ayat berbicara tentang Yesus. Sekarang saya tanya, Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa mereka terjatuh? Di mana dasar Anda membuktikan segala opini yang Anda sampaikan, seperti saya menyampaikan data dan argumentasi yang sangat telak ini. Terima kasih. Oke, tadi ini saya pertegas ya Nandar. Tadi kan Pak Jeki sudah menjawab pertanyaan kamu. Nah, tadi sudah dikasih tahu ayatnya. Nah, dan sudah diperjelas juga. Tapi kalau kamu mau meminta penjelasan lagi, yaitu monggo untuk Pak Jeki. Nah, silakan. Karena dan juga kalau saya tadi pakai ayat saya. Ya, nah tadi juga ya itu Nandar belum menjelaskan ya yang dikatakan kronologi peristiwa yang salah. Tapi oke, silakan Bang Jeki sendiri, kita mulai dari sekarang. Ya. Baik, ya terima kasih untuk argumentasinya. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau tadi dikatakan bertentangan, ini kasusnya sama ketika Pak Esra Soro berdebat dengan Kainama adalah problem tafsir. Maka Alkitab itu terlihat bertentangan karena yang menafsir, ya, bukan karena Alkitab itu sendiri. Misal, ketika tadi Bro Nandar membawa saya kepada jangan melampaui apa yang tertulis, Bro Nandar bawa apa yang tertulis, tetapi tidak sesuai dengan konteks. Itu yang pertama. Bahwa kalau tadi, dan Bro sendiri yang kemudian menyatakan kebenaran itu di depan mata, misalnya begini. Tadi membawa itu pasti malaikat, ya, karena itu adalah nubuatan di dalam Mazmur. Tetapi sayangnya yang dibawa itu tadi sama sekali tidak mengutip bagian penyaliban, ya, tidak mengutip. Misalnya, perhatikan ya teman-teman, ini menarik sekali, ya. Ini, bentar ya, balik kameranya gimana nih ya? Balik kameranya gimana ya, teman-teman? Balik. Sebentar saya bantu ya. Oke, saya jeda dulu ya. Itu, sorry ya Nandar ya. Pak Jeki ya. Ini saya jeda ya Nandar. Bisa jeda dulu pojok ya. Bawah dia dijeda dulu. Di waktunya di pause dulu. Di mana? Pojok kanan bawah ada titik 3. Nah, di situ nanti bisa balik kamera. Bisa? Pojok kanan bawah ada grid. Nah, siap. Lanjutkan waktunya, Cak. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Nah, enak kan kalau gini? Oke, baik. Oke, silakan. Lanjut ya. Baik, ya, silakan. Nah, jadi begini, tadi kan dibawa, Bro Nandar bawa teks yang itu, bisa di zoom kok. Nah, jadi gini, ya. Jadi karena dilindungi, kakinya tidak akan terantuk oleh batu, kan begitu ya. Nah, tetapi kan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaganya, ya, di dalam segala jalanmu. Wah, karena ayat inilah maka orang-orang itu terjatuh. Ya, nah Alkitab itu memberikan kita catatan kaki, memberikan kita paralelitas, ya. Nah maka di sini teman-teman lihat, ini kan tadi udah dibuka sama Bro Nandar, ya. Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 10 dan 11, tidak ada mengutip Yohanes 18, gitu loh. Nah maka daripada itu teman-teman sekalian, memang yang disampaikan yang tertulis, tapi konteksnya tidak tepat. Ya, karena konteks ini berbicara tentang bagaimana iblis itu Yesus itu dicobai oleh iblis waktu itu. Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, waktu iblis suruh Yesus lompat ke bawah, nah, Yesus katakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya, inilah yang tadi saya katakan problem tafsir, ya, bagaimana ayat-ayat yang dipaksakan agar kemudian maknanya menjadi seperti itu. Jelas tidak teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian teman-teman, sekali lagi ya, tadi mengenai kronologi saya belum mendapat jawabannya teman-teman, ya, tapi malah misalnya pergi ke Injil atau ajaran daripada Basilides. Saya tidak menyangka bahwa ini akan keluar pada malam hari ini, karena ini akan menjadi strawman argumen. Kenapa? Karena Injil Basilides itu adalah pengajaran bidat, ya, pengajaran bidat di abad pertama orangnya, Injilnya pada abad ketiga, ya.
Itu dia. Nah, itu bisa kita lihat teman-teman, itu resource-nya gampang sekali untuk teman-teman temukan ya. Mau lihat di internet juga boleh ya. Misalnya Injil Basilides ya. Injil Basilides itu bukan muncul abad pertama ya, dia munculnya itu pada abad yang ketiga ya, abad ketiga. Tapi ajaran itu sendiri ya, itu sudah orangnya itu antara tahun 1 ya, antara tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi. Dan itu doketisme ya, doketisme. Kenapa teman-teman sekalian? Dia itu tidak percaya ya bahwa Yesus itu memiliki kemanusiaan. Ya, itu dia, karena kemanusiaan itu fana, kemanusiaan itu tidak berarti, jadi tidak mungkin dia punya kemanusiaan bisa disalibkan. Ya, jadi ini akan stromen argumen karena ini tidak diyakini oleh orang Kristen. Ya, jadi jangan merasa menyerang orang Kristen dengan apa yang kami tidak yakini. Ini stromen argumen. Nah, maka teman-teman sekalian, saya bawa satu pendapat tentang siapa yang ragu-ragu, karena clear and fix di dalam Al-Quran tidak disebut siapa yang diserupakan. Tidak pernah ada. Maka kalau karena tidak pernah ada, kenapa misalnya salah satunya adalah Bung Nandar bersama juga dengan teman-teman yang lain, itu bisa ngomong Yudas. Segala sesuatu yang ada dalam Alkitab sepertinya itu ada arabisasinya. Ya, yaitu misalnya Abraham jadi Ibrahim, ya, Salomo jadi Sulaiman. Kalau Yudas kok enggak jadi Yudas atau jadi Yudut atau apa, ada arabisasinya. Langsung belas diambil Yudas gitu, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang tidak pernah dikenal. Ya, tidak pernah dikenal, baru muncul kemudian, ya, itu ada dalam tafsir-tafsir. Ya, maka saya minta adakah satu tafsir, saya sangat menerima tafsir yang bisa menegaskan ada satu orang atau mendukung argumen daripada Bro Nandar bahwa itu adalah Yudas. Ya, seperti itu teman-teman sekalian, tanpa Alkitab. Silakan. Oke, terima kasih, waktunya sudah selesai. Kita lanjut ke Nandar. Terima kasih, ya. Pak Jeki. Minta tafsirnya ya Nandar. Sama tadi apa namanya? Oke, Ica, timernya kronologi peristiwa, ya. Iya tahu. Oke. Udah, Ica nggak usah menjelaskan, Ica timer aja. Saya sudah tahu kok, saya bukan orang botol kok, bukan. Tapi tadi Iya, tadi nggak ada Ica ini gimana sih? dijawab. Ica, Saya biarkan cuman penonton nanti. Iya, saya cuman kasih Baik. tahu saja, mengingatkan. Lu bersyukur gua Baik. ingetin. Iya. Saya tahu, Oke, sudah kita mulai tahu, ya. sudah tahu. Oke, silakan. Kita mulai dari sekarang, Nandar. Silakan. Baik. Nih Pak Jeki, ya, kalau kita lihat tafsirannya sangat jelas nih. Terjadi perselisihan sengit antara orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenai perkara Isa dan kehidupan mereka. Nah, ini jelas berbicara tentang apa? Tentang kronologi orang-orang Yahudi dan orang-orang orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, kemudian mereka menyalib Yesus, ya kan? Tetapi Allah menyelamatkan Yesus. Dan Bang Jeki tadi bertanya, siapa yang ragu-ragu ini? Jelas loh tafsirannya. Kalau saya baca semua, waduh, nggak bakal selesai teman-teman ya. Jadi ayat di dalam An-Nisa 157 yang berbicara tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, kemudian di sini ada penjelasan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, berbicara tentang orang-orang Kristen dan Yahudi. Masalah Bang Jeki percaya atau tidak, saya bisa membuktikannya. Kalau di abad pertama ada orang yang berselisih paham tentang penyaliban. Jadi kalau Bang Jeki tanya ke anak sekolah minggu, mereka hidup di abad ini, bukan 2000 tahun yang lalu. Oke, saya kembali sekarang. Ya, Bang Jeki silakan baca tafsirnya lengkap di situ. Bang Jeki, perhatikan ini Bang Jeki ya. Mazmur 91 ini sangat erat kaitannya. Kalau kita belajar ilmu hermeneutik, ada namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur itu adalah menafsirkan ayat dengan ayat gitu loh. Kenapa Yesus terjatuh? Karena ada tertulis tentang, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena ada tertulis tentang Yesus. Ini kalau saya baca semua, saya begitu yakin ini adalah untuk Yesus. Nah, di sini dikatakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu?
ya orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi yang mau menangkap Yesus. Makanya ada juga ayat berbicara. Coba perhatikan Bang Jeki ya. Mazmur 69 ayat 23. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Makanya kenapa Yesus sampai menjelaskan kurang lebih 4 atau 5 kali, akulah Yesus. Bang Jeki, saya pernah naik KRL dari Tebet, Jakarta Selatan ke Manggarai. Ada 3 wanita. Bang Nandar ya, minta foto dong. Saya nggak pernah mengenal mereka. Dan saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Tetapi mereka bisa mengenal saya. Karena lihat YouTube Yonatan Nandar. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Ini tentara Romawi memang katakanlah tidak kenal Yesus. Rabi-rabi Yahudi kenal Yesus. Orang-orang Farisi kenal Yesus. Masih nanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kalau kenal, seperti wanita yang sudah saya tadi jelaskan, harusnya siapa yang kamu cari? Aku cari kamu. Ini malah, siapa yang kamu cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Padahal yang di depannya adalah Yesus. Kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus? Ada ayatnya. Nih, biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Kenapa mereka kemudian terjatuh lalu rebah ke tanah? Karena ada tertulis tentang Yesus. Di mana itu? Di dalam Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 nomor 10-11, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bang Jeki, tentara manusia terbaik mana yang bisa menangkap Yesus? Kalau di ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada satu kekuatan pun kalau Tuhan sudah menjaga Yesus dari segala jalannya. Nanti ini karena waktu dibatasi ya, jadi saya nggak bisa explore banyak. Mazmur 91 ayat 1-16, saya Muslim, tapi saya percaya 100% Mazmur 91 ayat 1-16 adalah untuk Yesus Kristus. Sangat jelas di ayat 15 dan 16-nya. Dia akan berumur panjang. Siapa nabi yang berumur panjang kalau bukan Yesus? Nah, sekarang kembali. Saya sudah menjawab dengan ayat. Yohanes 18 ayat ke-6. Kenapa mereka terjatuh? Kalau Bang Jeki mengatakan itu kuasa, saya juga bisa mengatakan itu kuasa. Tetapi ada tertulis, jangankan teratuk batu, ya. Jangankan ditampar, jangankan disalib, teratuk batu saja akan ditompang oleh para malaikat Tuhan. Sekarang coba Anda jelaskan, kenapa mereka terjatuh berdasarkan ayat-ayat Bible. Terima kasih. Ya, silakan Bang Jeki? Pak Jeki. Kita mulai dari sekarang ya Bang Jeki ya. Itu dipertegas lagi aja Bang Jeki yang buat Nandar tadi. Oke, mungkin kalau saya yang ngomong nanti ini dia agak sedikit senewan. Oke, silakan Bang Jeki. Silakan. Oke, baik, lanjut. Silakan dimulai. Ya, teman-teman sekalian, ya, kita sudah mendengar sekali lagi ya. Maksud saya adalah pembuktian yang dipakai. Misalnya Alkitab itu sekali lagi saya katakan tidak ada peluang bagi apapun dan siapapun untuk mengatakan Yesus tidak disalib. Maka yang harus dikejar di saya, karena mungkin menurut saya tidak ada bagian yang lain selain daripada mengejar terjatuhnya mereka semua, dan kemudian itu dikorelasikan bahwa apa itu? Jadi Yesus dalam konteks tersebut baik, dia dijaga, dilindungi, terus itu setelah itu apa? Apakah peristiwa penyaliban terjadi atau tidak? Ya, itu yang pertama. Nah, tetapi pada faktanya kalau itu terus dibaca, Yesus menyerahkan diri. Ya, Yesus menyerahkan diri teman-teman. Jadi saya nggak ngerti konteksnya itu mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi maka daripada itu teman-teman, pada bagian ini dijelaskan sekali lagi tidak ada peluang bagi siapapun itu bahwa Yesus tidak disalibkan. Dan beberapa mazmur yang dibawa oleh Bro Nandar tadi sudah saya bacakan juga teman-teman, konteksnya tidak masuk. Jadi terlihat bertentangan atau terlihat mendukung karena ada kepentingan. Ya, nah kalau tidak ada kepentingan ya tidak mungkin diambil. Ya, orang-orang misalnya tadi dikatakan akan menatang tanganmu sehingga engkau tidak terjatuh. Akan menjaga malaikat engkau supaya engkau tidak terjatuh. Tapi paralelnya bahwa ada orang yang terjatuh. Ya,
saya tidak melihat itu adalah sebuah ada hubungan, dan tadi Alkitab pun sudah memberikan kita konteks yang jelas. Kutipannya sama sekali tidak mengutip Yohanes 18, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu untuk mempertegas bahwa orang-orang itu semua terjatuh dalam konteks bahwa ketika mereka sedang mempertanyakan Yesus dari Nazaret itu, ya, Yesus Nazaret itu, bahwa Yesus katakan hari-hari, ya, dalam Injil dikatakan aku ada di bait suci. Tapi kenapa sekarang kamu mendatangi aku dengan pentung? Ya, kenapa? Mau ngapain? Dan kenapa mereka datang malam-malam, teman-teman sekalian? Karena memang mereka takut kepada orang banyak. Karena Yesus begitu banyak juga pengikutnya, dia sangat terkenal. Waktunya hilang tuh kan, kayak ya. Yesus sangat terkenal. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, bahwa mereka harus datang malam-malam, dan dengan hanya sedikit cahaya atau lentera yang dibawa, tentu saja tidak bisa menerangi sepenuhnya sampai dengan ada waktu kita memiliki lampu sampai dengan hari ini, teman-teman sekalian, ya. Nah, baik itu dalam rangka mempertegas ataupun dalam rangka untuk memberikan sampai tadi di terjatuhnya mereka, ya, sama sekali tidak mendukung pendapat daripada Bro Nandar. Sekarang teman-teman sekalian, ya, saya melihat Bro Nandar itu membawa tafsir daripada Kemenak yang baru saja kita merayakan kemerdekaannya baru 69 tahun kalau tidak salah. 70 berapa ya? 79 ya. 79 ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bawa hal yang lebih tua. Ya. Jadi tadi abad pertama ya memang itu bidat. Ya, memang bidat dalam iman Kristen itu, teman-teman, ya. Jadi iman Kristen ini jujur, yang bidat dikatakan bidat, yang tidak dikatakan tidak, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dikatakan bidat, jangan ada yang diambil, ini dibuang, ya. Ada yang nggak setuju, dibuang, yang setuju diambil. Nggak boleh satu kitab dibakar langsung, dibuang ke tong sampah. Nggak boleh sedikit-sedikit dikutip apa yang mau ini kan. Ini tafsir Ibnu Abbas, ya. Nah, jadi sepupu daripada Nabi Muhammad sendiri. Dia katakan siapa, teman-teman? Ya, namanya Nitianus. Ya, Nitianus. Teman-teman boleh cek nanti ya. Tafsir Ibnu Abbas, ya, namanya Nitianus. Ya. Nah, itu dalam halaman 319 sampai 320. Nitianus siapa? Ya, saya tidak tahu itu. Nah, tapi ini tafsir Ibnu Abbas mengatakan adalah Nitianus. Seperti Ustadz Kainama mengatakan Yehohanan. Besok siang dia katakan itu siapa lagi namanya? Udah berubah lagi. Ya. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena memang menurut saya landasannya tidak ada. Ya, tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan, ya, ini sekarang tadi Netianus, sekarang ini Netianus nih. Netianus itu siapa? Ya, itu siapa, teman-teman sekalian? Tidak dikenal, tidak diketahui. Sepertinya juga Bro Nandar tidak mengetahui itu. Ya, karena memang tidak menjadikan itu sebagai landasannya. Ya, sedikit lagi teman-teman, kalau kita mau lihat tafsir At-Tabari, ya, tafsir At-Tabari mengatakan siapa? Sarjas. Lah, Sarjas siapa? Sarjas ini siapa? Ini adalah salah satu tafsir Quran tertua. Ini bukan Kementerian Agama ini, ya, bukan Kementerian Agama. Nah, jadi siapa yang ragu-ragu? Ya, tidak ada peluang dalam Alkitab Yesus tidak disalib. Tadi saya sudah katakan, ya. Tetapi dalam tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir siapa lagi tadi? Ibnu Abbas. Oke, waktu sudah habis. Ya. Dan saudaraku, dikasih Tuhan, para pencinta Ajal Habakin, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat menyaksikan cuplikan video tadi? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Kita melihat tadi bagaimana Endang Sunandar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Pastor Jeki Sambiring, Bapak Ibu, ya. Dan kebiasaan Sinandar, Bapak Ibu, kalau dia diskusi dengan para apologet, dia suka menghina, dia suka mengolok-olok, dia suka menggoblok-goblokkan orang, dan suka membodoh-bodohi orang. Dia tidak sadar bahwa dirinya yang sangat bodoh, Bapak Ibu. Dirinya yang sangat goblok. Ketika dia menuduh orang lain goblok, dia sama dengan menuduh dirinya goblok, saudaraku. Tapi dengan Pastor Jeki Sambiring, dia tidak berani, saudara. Ya, dia segan. Nah, karena Pastor Jeki Sambiring, ya, Pastor Jeki itu punya urapan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Dia hamba Tuhan yang sangat diurapi, ya. Dia salah satu apologet yang sangat diurapi Tuhan. Setiap apa yang dia jawab itu hikmat, berdasarkan, kalau saya memperhatikan, ya, jawaban daripada Pastor Jeki Sambiring ini sangat luar biasa. Dia diberikan hikmat, dia berikan pengetahuan oleh Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga lawan debatnya itu dalam hal ini adalah polemikus, ya, sangat segan terhadap Pastor Jeki Sambiring. Nah, banyak sekali lawan-lawan debat Pastor Jeki itu
hormat kepada beliau Bapak Ibu. Nah saudaraku, apa yang kita dapatkan silakan tulis di kolom komentar dah. Dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan kita terus bersaksi. Dan kita harus beritakan kabar baik. Nah, sebagaimana ada pujian mengatakan bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Mari kita bersaksi sampai Tuhan datang, saudara. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.